Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 SBDP. Nah, yang pertama kita akan mempelajari gerak kuat dan lemah kaki pada tari. Pada pelajaran SBDP hari ini kita akan belajar tari. Tarian yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini yaitu tari Pontano. Pontano artinya menenun. Tari Pontano berasal dari Sulawesi Tengah. Nah, coba solih-solihah perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Nah, yang pertama ada gerakan memintai kapas. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri 8 kali 1 hitungannya. Nah, gerakan menenun selanjutnya yaitu posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan, 8 kali 1 hitungan. Nah, selanjutnya yaitu gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. 8 kali 1 hitungan. Nah, yang selanjutnya gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan, 8 kali 1 hitungan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari matematika tema 7 subtema 2, menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Simetri lipat pada bangun datar adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar atau banyaknya lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi suatu bangun datar tersebut. Garis yang dapat membagi sebuah bangunan datar menjadi dua dan kongruen disebut sebagai sumbu simetri. Perlu kalian ketahui bahwasanya tidak setiap bangun datar memiliki garis yang dinamakan sebagai sumbu simetri. Diingat baik-baik ya solih-solihah, tidak semua bangun datar memiliki garis yang dinamakan sebagai sumbu simetri. Ada beberapa bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri sama sekali. Nah, pada gambar di bawah ini garis atau sumbu simetri digambarkan dengan garis berwarna abu atau putus-putus. Apabila kita melihat atau memotong sebuah gambar, sebuah bangun datar dengan mengikuti garis-garis simetri tersebut, maka bangun datar itu akan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, coba solih-solihah perhatikan gambar tersebut. Nah, di situ ada garis berwarna abu-abu. Selanjutnya, perhatikan contoh sumbu simetrik di bawah ini. Nah, di sini ada segitiga sama kaki memiliki satu sumbu simetri. Selanjutnya, persegi panjang memiliki dua sumbu simetri. Berikutnya, mengidentifikasi bangun datar yang simetris dan tidak simetris. Jika sebuah bangun datar memiliki sumbu simetri, maka bangun datar tersebut dikatakan bangun yang simetris. Nah, solih-solihah, di sini ada contoh bangunan yang simetris dan bangunan yang tidak simetris.
Selanjutnya, menentukan tingkat simetri putar pada bangun datar. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika ada suatu titik pusat dan saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Perhatikan solih-solihah, gambar di bawah ini. Di sini ada persegi berwarna-warni, ada posisi awal, posisi 1/2 putaran atau 90 derajat, posisi 2/4 putaran atau 180 derajat, 2/4 putaran, 3/4 putaran atau 270 derajat, atau 1 putaran penuh 360 derajat. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa persegi dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Setelah diputar 4 kali, jadi persegi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 4. Nah, soleh-solehah, coba diperhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada segitiga kondisi awal, dan setelah diputar 1/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, kondisi awal yang berikutnya yaitu setelah diputar 2/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam. Selanjutnya yaitu di sini solih-solihah ada nama bangunan datar persegi dan memiliki simetri lipat sebanyak 4. Selanjutnya simetri putarnya sebanyak 4. Nah, terakhir sumbu simetrinya pada bangun persegi yaitu sebanyak 4. Nah, solih-solihah, di sini banyak sekali nama bangun datarnya dan ada simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Dipahami dan dibaca solih-solihah. Nah, untuk tugasnya silahkan kerjakan LKPD halaman 21 ya. Oke, kita akan belajar bahasa Indonesia tema 7 subtema 2. Nah, solih-solihah, apakah kalian mengetahui apa itu sandang? Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain, seperti kapas, sutra, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu teknologi sandang. Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Nah, solih-solihah, ternyata teknologi sandang memiliki manfaat. Yang pertama, pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. Yang kedua, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang keempat, mempercepat proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Yang kelima, ditemukannya bahan-bahan baku pembuatan pakaian lainnya. Nah, mengelola bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis,
Kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengelola bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Nah, untuk tugasnya Bahasa Indonesia, silahkan dikerjakan LKPD halaman 50 nomor 1-5. Oke, kita lanjut ya, solih-solihah. Kita akan belajar PKN tema 7 subtema 2 mengenai keberagaman teman-teman di sekolah. Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas masing-masing. Bahan yang digunakan untuk membuat pakaian tradisional pun bermacam-macam. Keberagaman suku bangsa teman-teman di sekolah adalah contoh keberagaman yang terdapat di sekolah. Selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman lainnya. Ada perbedaan keberagaman, perbedaan sifat, perbedaan ciri fisik, dan lain-lain. Perbedaan kegemaran berkaitan dengan hobi, olahraga, dan lain-lain. Di Indonesia terdapat keberagaman kain tradisional. Ada kain batik, kain songket dari Lombok, kain ulus dari suku Batak, dan lain sebagainya. Kain-kain tradisional memiliki motif yang khas dengan cara pembuatan yang berbeda. Kain tradisional yang dikenakan dalam festival budaya yang diselenggarakan di sekolah merupakan salah satu jenis keberagaman. Keberagaman pakaian adat dan kain tradisional merupakan bagian dari budaya Indonesia, sehingga merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus turut melestarikannya agar tidak punah. Caranya adalah dengan bangga memakai pakaian adat dan kain tradisional. Misalnya, pada acara-acara tertentu seperti festival budaya di sekolah, upacara perkawinan, dan lain-lain. Keberagaman di lingkungan sekolah memiliki manfaat bagi semua pihak di sekolah. Antara lain, yang pertama, adanya keberagaman sifat teman di sekolah membuat kita semakin menyadari bahwa kita harus hidup rukun. Kita juga harus saling menghargai antar teman. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dapat bermanfaat ketika bekerja sama dalam kelompok yang memerlukan berbagai keahlian. Yang ketiga, adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. Yang keempat, setiap siswa memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, siswa tidak selalu merasa paling pandai di kelas. Yang kelima, keberagaman di sekolah dapat menjadi sumber belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam perbedaan. Keberagaman juga harus disikapi dengan bijak agar tetap terjalin rasa persatuan di antara teman. Berikut ini contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan agar tetap terjalin persatuan di antar teman. Yang pertama, saling menghargai dalam menghormati. Selanjutnya, saling membantu dan menyayangi, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Yang keempat, saling bersikap toleran dalam perbedaan. Nah, yang terakhir, melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Misalnya menggunakan pakaian dan kain tradisional pada acara tertentu. Nah, soleh-solehah, untuk tugas PPKN kalian kerjakan halaman 5, soalnya 1-3 ya. Nah, terima kasih ya soleh-solehah telah menyaksikan videonya Ustazah. Jangan lupa selalu untuk menerapkan protokol kesehatan. Selalu ingat pesan ibu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, dan yang terakhir, harus menjaga jarak dimanapun, kapanpun. Kalian harus melindungi diri kalian dari virus corona.
Terima kasih Ustazah ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.